Oke, ini buat keponakan-keponakan tante gini gini tanya sini merapat merapat merapat. Tante mau kasih info ini kenapa tante menyetip ini. Nah kebetulan lewat di beranda aku nih berkali-kali dan syuring ya. Nih tak kasih info ya buat keponakan-keponakan tante tersayang ya. Jika kamu memilih cewek-cewek yang cuman hobinya goyang-goyang-goyang gak jelas kayak gini ya, jangan berharap dia bisa merawat anakmu dengan baik ya. Jangan berharap dia bisa menyenangkanmu dalam segi makanan ya. Paling mentok juga beli ya. Terus ya emang keistimewaan dan keunggulannya ada di atas. Itu pun ya enggak terlalu lama karena mungkin si laki sudah melihat erotisnya. Jadi udah lemah duluan ya, itu pola yang saya lihat gitu. Terus dan tipe-tipe orang ini harus punya uang banyak ya, karena pikirannya itu untuk hidup sederhana atau bahkan kismin dia nggak sanggup karena dia masih bangga dengan bodinya, yang dengan bodinya dia bisa mendapatkan orang yang dia inginkan. Oke, ini info-info buat keponakan-keponakan tante gitu, biar tidak keblondrok ketika punya suami, punya pasangan yang model-model seperti ini. Orang luar nih ya. Bukan niat saya untuk menjatuhkan dia, ini pelajaran buat keponakan-keponakan tante, biar nanti kalau menikah tidak keblondrok alias penyesalan di belakang. Baca aja tulisannya yang di bawah kiri itu, sebelah kiri. Ngeri ya, sampai sampai mau dituju segitunya gitu. Gini loh, sebetulnya permasalahan ini sepele ya menurut saya ya, karena saya sudah mendengar rekaman-rekaman yang sudah beredar gitu. Kronologinya seperti ini. Si ada si bapak-bapak ya, kan ada Alfamart itu nggak ada biaya parkir gitu. Lah si bapak-bapak ini SBY lah setengah bayar gitu. Di situ jadi tukang parkir ya. Terus si bapak ini marah-marah, tuduhannya entah benar atau salah. Si bapak parkir ini katanya memaki-maki istrinya. Ya di situ terjadilah perdebatan ya. Sebetulnya permasalahan sepele sih, kalau dirupiahkan juga nggak gede, cuman mungkin 2.000 atau 3.000 rupiah ya. Ya kalau menurut saya ya hati-hati buat kita ketika marah-marah di luaran sana ya. Kalau bisa dikasih warning 1 warning 2 lah, kalau permasalahannya nggak begitu genting ya, hanya kalau dirupiahkan 2.000 atau 3.000 rupiah gitu ya. Ya karena saking marahnya si bapak ini gitu, mau ngandangin si bapak tukang parkir. Yang dimaksud ngandangin itu mau dijebloskan ke penjara. Lah kan ngeri toh, cuman permasalahan sepele gitulah. Kenapa harus terjadi seperti ini yang berakibat fatal sampai itu? Dilihat, baca lagi tulisannya. Ya hanya ada yang meminta alamat sampai nanti anak atau bahkan istrinya atau mungkin tetangganya nanti akan memberi kena sanksi sosial gitu. Kan ngeri kali toh. Ya hati-hati. Saya paham kok dengan keadaan seperti ini. Ya meski lu kayak terlihat kaya gitu, belum tentu gitu bisa mengontrol diri kalian ketika hanya permasalahan 2.000 atau 3.000 rupiah ya. Ini pelajaran buat kita semua ya, harap hati-hati ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dari peristiwa video yang saya upload ini. Saya melihatnya atau mendengarnya dari berbagai rekaman yang beredar ya. Masalah sepele sebetulnya sih. Halo semuanya. Nah, di sini aku lagi nyari calon istri. Aku nyarinya itu yang janda anak satu. Kira-kira ada nggak janda-janda di sini yang mau sama aku? Nih, tante mau ngendikan alias mau ngomong ya.
mau berpesan gitu kepada calon-calon istri yang ketika si artis ini mendapatkan istri gitu, sang istri harap-harap siap, jangan kaget gitu. Nanti kalau benar-benar jadi menikah sama si artis ini gitu ya, kan di situ si artis ada before dan after gitu ya. Ketika nanti suatu saat menikah punya anak, jangan kaget ya kalau anaknya seperti ya gitulah ya. Saya kasih contoh di Thailand kalau nggak salah itu ya, papanya cuakep gitu, mamanya juga cuakep gitu, anaknya ya. Ya saya tidak menghalangi untuk kalian atau si artis ini untuk mencari jodoh ataupun janda yang anak satu yang sesuai diinginkan si artis itu benar-benar jadi jodoh dia ya. Saya cuma berpesan ya, karena si artis ini ada before dan after ya, nanti kalau suatu saat punya anak jangan kaget gitu ya. Udah, itu sedikit pesan dari Tante. Saya coba SS, ini orang ya bernama Saipul. Jadi pelaku kriminal laki-laki usia 51 karena banana versus banana. Kenapa dia mencuat di medsos gitu? Karena dia tuh pernah ikut ajang akademi dangdut gitu ya. Di situ ada kata-kata yang mungkin banyak menyentuh orang gitu. Ikut ajang itu ingin membahagiakan ibunya, membeli motor bekas untuk bisa mengantar ibunya ketika berjualan di pasar ya. Nah, gini ya, saya juga ingin berpesan bagi kalian ya, kalau kalian pengen apa ya, intinya gini, kalian yang tadinya berasal dari kota kecil hijrah atau pergi ke kota-kota besar ya, harap berhati-hati, jangan mudah terkontaminasi ya, karena di kota besar itu fight-nya lebih lebih keras, survive-nya juga harus lebih keras daripada di kota-kota kecil ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena persaingan berat untuk mencari makan itu agak sulit ketika di kota-kota besar khusus ya. Nanti saya cerita tentang saya sendiri ya, sedikit saya buka diri saya ya. Nah, di situ untuk bisa bertahan hidup apapun pasti dilakukan. Ada yang kayak gini, ada yang memberikan lubang TA1-nya ke orang-orang yang mau ngasih ini, yang penting bisa ini ya. Hati-hati itu di kota besar ya. Dulu saya buka sedikit saya dulu saya di tempat saya ini tuh masih desa, kampung gitu. Sekolah saya tuh SMA itu dulu kota itu ya. Saya di sini di kampung tuh anak orang kaya ya. Ketika saya sekolah di kota gitu, itu pun masih dapat ajaran bulian gitu ya. Bagaimana saya bisa mengimbangi ya, bukan harus saya mengikuti pola orang-orang di kota ya. Kota itu ngeri kalau kalian nggak kuat iman ya. Saya kasih contoh, dulu saya ya, tempat saya kan jalan lubang-lubang. Ketika saya berangkat itu, motor saya itu motor keluaran terbaru tuh dulu ya. Ketika di kota saya dihina sama teman-teman saya di kota ya, maklum lah Kak, wajar lah kalau di kota itu jalannya halus-halus semua, mana ada kobangan-kobangan seperti kampung-kampung saya dulu ya. Saya dihina, kamu tuh orang Indonesia atau bukan sih? Saya dikatain gitu. Kenapa emang motor kamu kok seperti habis tandur padi, kotor semua gitu. Padahal itu motor hampir tiap hari ya, nggak hampir mungkin 2 atau 3 hari saya cuci gitu ya, untuk mengimbangi gaya hidup di kota ya. Tapi apalah daya, karena lingkungan saya di kampung itu jalan seperti itu, saya sampai di kota itu motor saya kecepatan
lumpur-lumpur gitulah ya, paham lah. Nah di situ saya dihina seperti itu, saya teriak gitu, lu kalau nggak ada orang kampung, orang desa, lu akan mati karena padi adanya di desa. Paham sampai di sini? Saya bilang seperti itu. Ya banyak hinaan yang datang ke saya gitu. Dulu saya banyak ditawari eranya ekstasi ya. Dulu terkenal dengan si Zarima Ratu Ekstasi. Itu sekecil obat panas dalam itu 100.000. Di era itu 100.000 itu gede loh. Mungkin dikalkulasikan zaman sekarang mungkin 1 JT. Itu saya dikasih free. Saya nggak mau. Saya tanya, ini kegunaannya apa? Enak untuk meringankan tubuhmu, untuk ya mungkin sedikit-sedikit pusing, untuk menghilangkan rasa apa ya, di saat kamu lagi sedih. Lah pertanyaan gua nggak sedih, gua nggak sakit kepala, kenapa harus minum kayak gini? Saya tolak. Ekstasi 100.000 zaman dulu free ya, kumpul pegang botol ya, teman-teman saya ngasih ini list 1 gelas, tapi di situ ada teman saya menjaga, teman perempuan saya, jangan paksa-paksa Lilis. Kalau Lilis nggak keinginan sendiri jangan paksa-paksa. Kalau lu urusan maksa Lilis urusan sama gue, di situ gue tersanjung. Sahabat gue yang sekarang sudah almarhum karena kanker ya, dia sekolah itu mau putus sekolah, saya perjuangkan untuk berangkatnya karena motornya dijual sama orang tuanya kan, saya perjuangkan, saya datangi dia ketika berangkat. Jadi saya tuh sekolah itu berangkat bareng. Disitulah arti teman sejati sampai dia meninggal karena akibat kanker ya. Nah kembali lagi, ketika kalian dari kota kecil atau kampung, istilah kata hijrah ke kota, kerja atau sekolah atau apalah, harap berhati-hati jangan sampai terkontaminasi karena keras kehidupan di kota besar maupun di kota ya, tidak di kampung atau di desa ya. Ibarat kata kalau di kampung gitu nggak bisa apa ya, kekurangan makan gitu ya, mungkin bisa minta tetangga masih bisa dikasih, tapi kalau di kota itu sulit ya, pergaulannya pun bebas, apalagi ajang-ajang apa, orang-orang kampung, maaf nggak merendahkan gitu ya, ketika ingin memperbaiki kota ekonomi, ingin menjadi artis atau seleb, pergi ke kota besar ya, apalagi masuk zona hiburan yang serba ruwet ya, kebanyakan ruwet ya. Masa iya kadang lubang TA1 dimasukin ya, atau jeruk versus jeruk ya. Hati-hati, ini pelajaran buat kalian gitu. Yang penting bagaimana cara kita bisa menikmati arti kehidupan ini, menghadapi problema-problema yang akan datang menghadapi kita. Minimal kita bisa menyelesaikan, nggak usah berekspektasi terlalu tinggi lah kalau menurut saya. Oke, kalau kalian ingin mencari ketenangan hidup, kalau kalian mau inilah intinya, kita aja dikasih skenario Tuhan ini kadang bisa pegang jidat, apalagi lu mau bikin skenario sendiri ya, ujung-ujungnya ruwet, bikin ruwet yang akhirnya akan menghancurkan diri lu sendiri. Paham? Aduh, banyak kejadian ya. Saya mau berkata kasar sebetulnya, laki-laki pekok sebetulnya ya. Adanya istri kerja itu ingin membantu perbaikan ekonomi keluarga, tapi kalau adanya seperti ini gitu ya. Dan kemarin ada di Tulung Agung ya, Brondong kalau nggak salah umur 28 ya, TKW juga yang perempuan, saking ya menurutku saking percayanya, saking cintanya, saking ya menurut saya nggak bodoh sih, karena saking cintanya, saking percayanya butuh pengorbanan gitu ya, akhirnya sampai merelakan uang 622 juta habis lenyap. Lah kamu mbak yo berpikir gitu, kalau mau jadi mokondo ki yo sing tertib gitulah, sing manut,
anjing asu aja loh nurut ya, cuma dikasih makan doang. Lah ini dikasih baju, dikasih makan, fasilitas tempat tinggal, lah kok ijek gak nurut, pasti pada marah yang memfasilitasi dirimu ya. Gini loh, hidup tuh kita cuma sekali gitu ya. Buat apa sih cari permasalahan diri sendiri gitu? Kenapa saya sering keluar gitu ketika saya live dengan penampilan saya seperti itu ketika live, untuk mengajak kalian bisa mengontrol ya nafsu kalian, paham? Karena ini kebanyakan dari 100%, 80% masyarakat kita tuh otaknya pindah ada di Italia dan Veli Lafonte, enggak udah pada tempatnya di kepala ya. Mau cari apa ketika sudah punya keluarga gitu, istri membantu ekonomi, kerja di luar negeri, ya sudah. Yang laki-laki tumak nina, tinggal mengatur manajemen keuangan ketika diberi uang sama istri di luar negeri, entah beli ladang lah, entah usaha kecil-kecilan lah untuk biaya di hari masa tua bersama lah. Lah yo lak ngono to nek uteke waras, berpikirnya seperti itu. Nah ini tidak, kebanyakan masyarakat kita itu otaknya sudah pindah di Italia Lamose dan Veli Lafonte, isinya hanya ngesek dan ngesek. Gemes aku. Klarifikasi di medsos seolah-olah Hotman mengambil uang angpau dari anak waktu kawinan, yaitu Pris. Kamu semua akan terkejut betapa baiknya seorang bapak. Beberapa hari sebelum acara resepsi nikahan Pris, konglomerat Prayogo Pangestu memanggil Hotman dan Pris ke kantornya. Dan pada saat itu Bapak Prayogo Pangestu sudah menyediakan dua kotak yang berbeda yang isinya uang. Kotak pertama 200 juta isinya oleh Bapak Prayogo dan sekretarisnya diserahkan kepada Pris dan disebutkan ini angpau dari Bapak Prayogo kepada Pris, yaitu 200 juta. Sedangkan kotak kedua diserahkan ke Hotman isinya 800 juta karena beliau itu adalah mantan klien saya. Ya, jadi sekali lagi angpau itu hanya 200 juta, tegas itu disebut itulah angpau dari Bapak Prayogo Pangestu. Itulah yang dituduh seolah-olah yang 800 juta pun saya ambil. Padahal itu adalah oleh-oleh dari mantan klien kepada mantan pengacaranya. Sudah melihat video di awal ya, katanya dapat 200 ya, intinya 1M lah dari konglomerat gitu, 200 untuk angpau anak, 800 untuk si bapak karena oleh-oleh dari klien. Terus apakah dia sekarang dapat karma gitu sepeninggalan itu keponakannya yang RIP itu ya? Kabarnya kan setelah menangani kasus koruptor di Semalang gitu, ditransfer uang 17M ke keponakan yang sudah RIP. Terus yang 3,25M itu masuk ke nomor rekening si keponakan yang RIP, sisanya dikasih si uncle. Nah dari situ si uncle kayak ya nguyo-nguyo lah kalau istilah Jawa, disindir terus, di kereta disindir, di pesawat disindir, ya mungkin gak kuat gitu mentalnya gitu ya. Akhirnya nih kemungkinan nih atau dugaannya itu si keponakan dari apartemen 41 boom, dan tertulislah di situ RIP ya. Laporan polisi Miriam Bena bernomor LP-1065-3 Romawi /2012-PMJ-DITTI. Pelapor melaporkan bahwasanya sering dianiaya dengan cara memukul, menampar berkali-kali, sehingga pelapor menderita sakit sampai saat ini. Dan penganiayaan tersebut berlangsung sejak 2009 sampai saat ini. Ya, ancamannya 351 5 tahun ke atas. DE juga demikian ya, 5 tahun ke atas. Bahwa dengan adanya penganiayaan dan dia mengadukan Hotman Paris kepada polisi, kalau menurut saya sangat tepat, cuman telat gitu loh.
Kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja, kenapa sekarang gitu? Apa yang membuat itu menjadi begitu lambat? Bagaimana dengan penolakan Hotman Paris Hutapea pada istilah KDRT? Karena dia tidak pernah terikat perkawinan dengan Meriam Bellina. Jadi kalau dilakukan 2009, penganiayaan itu 351, ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan. Semua tindak pidana sampai 3 tahun itu masa forhearingnya atau lewat waktunya 6 tahun. Jadi sekarang belum sampai 3 tahunnya, jadi belum forhear, belum lewat waktu kalau terjadi 2009 pada saat ini. Jadi masih bisa dituntut. Dia tidak termasuk KDRT. KDRT itu istri, tidak istri. Kalau orang lainnya bukan KDRT. Bagaimanakah pula pendapat pengacara yang juga artis Ruth Sitompul yang selama ini menjadi seteru Hotman Paris Hutapea? Seumpama Hotman Paris memintanya, apakah Ruth Sitompul bersedia menjadi pengacara Hotman Paris? Adakah nasihat Ruth Sitompul untuk Hotman Paris dalam menghadapi kasus ini? Biarlah mereka yang mendampingi, kan aku sudah Dulu pernah punya mantan blasteran. Setengah Indonesia, setengahnya lagi bajingan.